terlebih Bapak Ibu hadirin yang hadir di forum ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmatnya kita diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan demokrasi desa kami di Desa Buat. Salam dan salam tetap diucapkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaatnya yang nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya lalu menanggapi pertanyaan dari dusun Tete terkait masa depan kedepannya implik seperti apa dengan keluarnya keputusan saya sebagai kepala desa memberhentikan kepala dusun Tete. Jadi seperti ini, saya sebagaimana yang saya jelaskan dulu, sebagaimana yang dirilis di media-media bahwa saya seakan-akan melakukan tindakan pemberhentian secara sepihak. Ini saya luruskan dulu supaya kita saling memahami. Di situ dinyatakan bahwa saya sepihak tanpa ada koordinasi konsultasi dengan camat. Saya jelaskan, sebelum saya mengambil keputusan pemberhentian, saya sudah 2 kali berkonsultasi dengan camat, termasuk Pak Ustami di ruangan ini, mempertimbangkan langkah-langkah kepentingan pemerintahan di Desa Buat. Setelah itu pertemuan terakhir saya dengan Pak Camat menyerahkan dan mengarahkan kepada pendamping kecamatan untuk mencari solusi-solusi terbaik. Saya lakukan mengkaji saudara Diakmal dan saudara Indra Jaya terkait keputusan yang saya ambil. Setelah mengkaji dan sepakat untuk mengambil keputusan, maka saya keluarkanlah SK untuk pemberhentian seperti itu. Dan kedepannya tidak serta menuntut saya ikuti mekanisme. Setelah pemberhentian ini, saya akan melakukan perekrutan kembali ke DPRD, membuka pendaftaran seperti itu. Yang selama informasi yang beredar ini seakan-akan sepihak. Tidak seperti itu. Saya juga tidak mau menampung orang yang salah. Jadi saya jelaskan seperti Andi Akbar. Kenapa saya ambil keputusan untuk memberhentikan? Pertama, secara pemerintahan saya tidak sejalan dan tidak bisa bekerja sama, itu pertama. Yang kedua, Pak Andi Akbar itu memiliki SK panjang double. Dalam undang-undang diatur tidak bisa rangkap jabatan mendapatkan penghasilan dari sumber yang sama, seperti itu. Kemudian Pak Indra Jaya, saya belum masih di benteng dulu. Jadi sambil keputusan itu semua dengan pertimbangan kebijakan, dan saya menggunakan hak saya sebagai kepala desa. Ada 3 poin berhentinya seorang terhadap. Pertama, meninggal dunia, itu kuasanya Tuhan. Yang kedua, mengundurkan diri, itu kuasanya yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, ketiga, diberhentikan, kuasanya kepala desa. Jadi atas pertimbangan ini, kami juga menjalankan aturan-aturan pemerintahan yang ada. Salah satunya Pergub nomor 10 tahun 2022 terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Di sini dijelaskan pada pasal 27 ayat 1, kepala desa menghentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Saya sudah lakukan, tinggal kita konsultasi karena kesibukannya siapa dalam rangka promosi jabatan jadi boleh. Saya masih proses tebusannya tebusannya juga sudah teruskan ke kecamatan. Seperti itu penjelasannya ditulis yang kabar.
Jadi saya minta maaf Pak polisi pengaman yang warga-warga saja Pak bisa terlibat. Kan saya jelaskan. Sebenarnya seperti Pak De. Saya minta dijelaskan dulu. Apa rasanya kemerdekaan dusun Serkai? Untuk penjelasan tadi kan sudah jelaskan dusun Benteng, secara dusun Serkai. Saya minta diam. Nanti saya mediasi. Jadi saya lanjut lagi. Terima kasih. Saya lanjut lagi kepada dusun Serkai. Sama setelah saya berkonsultasi dengan camat, saya mengkaji dengan pendamping kecamatan, pendamping desa, akhirnya bersama sambil keputusan. Pertimbangan saya berhentikan. Pertama, secara pemerintahan, kebutuhan pemerintahan, saya tidak sejalan dan tidak bisa kerjasama. Itu pertama. Yang kedua, SK yang dimiliki oleh saudara Indra Jaya, saya nilai menurut pribadi saya dan secara hukum adalah cacat hukum. Cacat. Kenapa saya mengatakan cacat? Di sini bisa dilihat memberhentikan dengan hormat saudara pimpinan sebagai Kepala Dusun Serkai dan mengangkat saudara Indra Jaya sebagai Kepala Dusun Serkai secara undang-undang secara aturan, baik dari umur, baik dari berkas, tidak ada aturan yang pas dengan pengangkatannya. Saya tanya pada Jaya, umur berapa Anda diangkat menjadi? Karena ini saya tahu sekarang supaya jelas semua. 51. Mai ganti mic-nya. Yang kedua, kajian kantor berkas dari seorang pelanggar harus ada lamaran, harus ada ijazah berkas. Dan saya cek juga di kecamatan tidak ada tembusannya pelanggar tenaga. Ini SK Anda adalah SK cacat hukum. Dan kalau ditindak lanjuti secara hukum, ini juga batal pelanggaran terhadap negara. Anda memakan uang negara, mendapatkan uang negara dengan memakai SK yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu alasan saya berarti. Saya tidak menampung orang yang salah. Saya luruskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Desa Buaran sudah menjelaskan apa yang dilakukan selama ini sehingga terjadi seperti ini. Jadi pertama saya sampaikan kepada Pak Desa Buaran, kalau orang yang di kepala desa itu kita taat dengan regulasi. Supaya kita dengar secara jelas, tidak sepotong-sepotong. Jadi saya sampaikan tadi dasarnya. Jadi begitu kita terpilih jadi kepala desa itu ada aturan, ada Pergub nomor 10 tahun 2022. Di situ tercantum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sudah jelas. Yang saya perlu saya sampaikan, kalau misalnya ini dusun Benteng mempunyai SK yang kita pahami, kita tidak bisa serta-merta untuk memecat dia. Sebenarnya saya sebagai kasih banyak sekali perangkat desa sudah dipecat, termasuk raja bendaharanya, agung gunung perencanaannya, kemudian mengundurkan diri. Kita tidak memaksa juga dia kalau dia di sini. Jadi mekanismenya begini Pak Desa, karena kita kepala desa baru juga. Itu pengangkatan desa 2021 dulu ada 12 desa. Semua permasalahannya sama, ingin memecat semua perangkatnya karena tidak seiring, tidak sepaham. Itu satu. Tapi ada undang-undang yang terbit nomor 10 2002
tanggal 7 Maret 2002. Jadi semua aturan yang 2012 itu tidak berlaku. Kita mengacu undang-undang itu. Makanya pada camat dulu kalau ada desa Polewali, desa Hubungan, desa Guna datang di sini disuruh sabar menunggu pergub itu. Pergub itu keluar tanggal 7 Maret 2022. Jadi semua kepala desa harus taat ke situ. Baik dari pengangkatan rakyatnya dan pemberhentiannya. Kalau biasanya di situ dicantumkan di situ, kalau ada masalah dengan perangkat itu, kepala desa koordinasi dengan camat. Kalau misalnya ada yang 2 SK-nya, disampaikan, suruh memilih dia. Kalau misalnya dia tidak bisa dengar di desa, kita lapor ke kecamatan. Itu koordinasi. Dipanggil ke dusun itu, baru kita periksa dia. Mana kita pilih, mau kerja di BKKBN atau di desa. Begitu aturannya Pak Desa. Yang kedua, karena ini produknya ini Pak. Kalau saya tanya dulu, teman-teman, itu tadi dusun saya sudah jelas ya. Dusun ini kan jelas. Kemudian yang kedua dusun Salongkae. Salongkae itu produknya tahun berapa ya? Lihat. Jadi itu kan dua tidak ada aturan. Tidak ada aturan mengatakan syarat perangkat desa harus umur sekian. Nanti Perpres nomor 10 mengatakan umur 21. Dengan 71 ajarinnya artinya cara menjaring aparat itu mengacu pada seluruh lahan semua. Nanti pada awal waktu desa dulu belum ada petunjuk itu. Ya kan? Setelah itu kita pakai yang ada beradaptasi. Kalau misalnya dia tidak bisa mampu mengoperasikan komputer, di situ kan jelas dikasih waktu 10 tahun untuk belajar. Betul. Kita ini ditegur secara lisan, kalau nggak bisa secara tertulis, kemudian diberhentikan, tidak langsung dibaca sementara. Kemudian ada prosedurnya. Itu bukan saya membela kita, itu aturan. Saya ini berbicara aturan, Bapak-bapak sekalian. Bukan juga saya menekan Pak Desa sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi semua masalah perangkat desa itu banyak yang dipecat kok, termasuk terutama di alam di Ampung. Kemudian bendaharanya raja saya pecat. Kenapa? Karena dia tidak pernah hadir selama 60 hari. Itu sesuai dengan pergub. Kalau tidak ada masalahnya orang, kalau berbeda tidak sejalan, tidak satu persepsi, susah juga mengajak orang itu beri sama kita semua. Makanya kita jadi pemerintah bagaimana membinanya, mendekatinya, kemudian baru kerjasama dengan kita. Itu kan sudah pemerintah, tugas pemerintah itu. Karena karakter orang tidak beda. Karena saya begitu Pak. Tidak bisa kita memaksakan orang harus baik sama kita, tidak bisa. Cuma tugas kita sebagai kepala desa, bagaimana membina dia. Kalau misalnya sudah dibina 1 tahun dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berubah, ada aturan. Itu aturannya masuk di situ. Sekitar Pak Desa begitu. Jadi kalau ada jadilah kali mungkin ini karena Pak Desa itu ada ini. Mungkin tidak bisa mencerna menjabarkan bukti sehingga serta-merta dia melakukan itu. Jadi lain kali nanti mudah-mudahan kita bisa terima semua. Nanti Pak Desa ini mengajukan permohonan itu, kita akan kuliti semua nanti. Kalau dia tidak bersalah, dikembalikan ke jabatannya. Itu ada petunjuknya sebetulnya. Dikembalikan. Kalau dia bersalah sesuai dengan perbuatan akan diberhentikan. Begitu. Saya kira begitu anunya. Saya kira artinya teman-teman dari Buaran kan termasuk Pak Heri dan teman-teman semua ini, saya kira dari BPK tadi sudah berbagi sama Pak Asep, ya kan, masalah permasalahannya. Kemudian tadi boleh bertanya? Iya, silakan. Boleh pinjam mic?
Mungkin polisi di sini banyak kenal saya karena kebetulan saya pensiunan polisi. Saya selaku pengamat di Buaran, tindakan yang dilakukan kepala desa itu memang sesuai kewenangan yang muncul. Betul. Ya, betul. Itulah dia yang malas. Tapi dia sia-sia memperjuangkan dirinya untuk menang. Tapi masyarakat yang muncul. Saya bukan orang Buaran, misalnya saya bukan penduduk Buaran, tapi saya lahir Buaran. Di Polres saya juga pernah membonceng Polres. Di Polres boleh katakan. Jadi saya selaku pribadi, saya dengan kepala desa keluarga, tapi tindakan kepala desa itu ya tidak manusiawi. Mereka jangan jadi musuh, karena di Buaran ini sampai saat ini terjadi pengkotak-kotakan. Masih itu saya lihat, karena tindakan dia tidak bisa merangkul masyarakat yang ada. Seharusnya ya sekurang-kurangnya ya 2,5 tahun atau 3 tahun menjabat kepala-kepala ini, kalau memang ya ada kekurangan bisa dimusyawarahkan. Ini saya keluarga dengan dia Pak, tapi caranya itu ya tidak bagus. Ya, betul. Seolah-olah dia itu ada di atas angin. Betul. Ya karena mungkin banyak bapak-bapak orang besar yang kenal. Jangan pakai orang besar. Ya ini masyarakat kecil yang bukan mengeluh di pendidikan. Buat apa jadi kepala desa jadi musuh dengan masyarakat? Betul Pak? Ya, saya tidak marah, tapi memang begini saya galakan saya. Bukan saya, waktu saya juga aktif di polisi, saya juga orang yang sangat pegal. Tanya di Bonek, koperasi saya pernah goncang Bonek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sarannya. Saya kira tadi saya sudah jelaskan sudah sesuai dengan apa permasalahan yang dibawa teman kita dari Pak Kasim dari BT, kemudian sebentar dulu Pak Ade, kemudian Pak Ikal dari Sarawak sudah jelaskan, sudah jelas. Jadi masalah kepala dusun sudah tidak bisa diperlukan, ya kan? Nanti berikutnya kita akan proses, ya kan? Begitu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi saya sebentar dulu Pak Demosen. Kan ada perwakilan kita di sini. Sudah ada perwakilan dari setiap usul. Saya masyarakat Buaran. Oh iya, Pak. Ya, Kade. Silakan deh. Jadi terakhir ini, terakhir saya minta pendapatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya hormati Pak Sekjam, pihak kepolisian yang telah mengamankan aksi ini. Saya berterima kasih, dan Kepala Desa Buaran yang mudah-mudahan saya hormati. Baik, saya ingin berbicara tadi persoalan regulasi, dan saya ingin berbicara tentang ketedoran dan berbicara tentang mungkin ini Pak Kepala Desa sudah meninggal persoalan itu. Dari SK pemecatan saja, saya lengkapi tadi sudah dibahas tadi sama Pak Kasim. Saya hanya melengkapi. Nama saya Muhammad Fikar Abdani, wakil dari Pemuda Desa Buaran. Saya ingin bicara tentang ini. Pak Desa dibawa tidak itu surat SK pemecatan? Dibawa ya? Iya, oke, dibawa. Di situ coba kita teliti dengan baik. Di situ nomor surat SK tidak jelas. 23 Februari 2023. Boleh diteliti kembali nomor surat? Boleh. Itu mau Pak? Enggak, bukan itu. Bapak tahu yang namanya nomor surat? Yang mana Pak? Enggak, saya tanya dulu yang mana? Nomor surat yang mana? Yang mana Pak? Coba. Tenang dulu supaya kita dengarkan apa yang disampaikan. Oke, baik, saya lanjut. Di situ ada nomor surat yang tertulis nomor surat titik 23 Februari 2023. Logik tidak itu dijadikan sebagai nomor surat. Itu pertama. Kedua, di situ ada mengingat menimbang tentang undang-undang, dasar-dasar tentang SK pemecatan. Betul Pak?
Oke, di situ saya katakan bahwasanya Bapak Kepala Desa Buareng ini sangat tidak paham tentang hierarki undang-undang. Wah, betul. Sebagai aparatur desa. Karena kenapa? Bapak tulis di situ undang-undang, di bawahnya undang-undang ada Perdes, ada Permen, baru di bawahnya lagi Permen, undang-undang lagi. Di mana? Susunan. Harus susunannya baik tentang hierarki undang-undang itu sendiri. Di situ kedua kesalahan keliruan. Ketiga, dalam keputusan surat SK itu tidak jelas siapa yang dipecat. Oke, ada nama Akmal di situ, tapi SK dalam pengangkatan Pak Akmal tidak disebutkan di situ. Lalu timbul pertanyaan, Akmal siapa ini? Ya, betul. Logik Pak? Logik Pak? Ya. Banyak nama Akmal, bukan banyak ada Akmal di Benteng. Itu pertama, yang saya mau koreksi dulu. Dan ini persoalan Pak Desa tadi mengatakan ada koordinasi sebelumnya dari camat, betul Pak? Ada tidak surat rekomendasi? Ada tidak surat secara tertulis rekomendasi dari camat tentang bahwasanya oh ya oke silakan pecat ini? Ada tidak secara tertulis? Pertanyaan saya itu, kalau dijawab, ada tidak? Kalau ada terima siapa? Betul. Silakan diterima. Iya, boleh diterima sebentar. Kalau ada rekomendasi dan ada tidak rekomendasi, dan saya lihat suratnya itu ada tembusan dari BPD dan Bupati. ke Bupati, tolong semua suratnya itu dikeluarkan. Surat rekomendasinya pasti ada, tidak hanya secara lisan. Itu ini dari deretan ini adalah sebuah catatan administrasi, betul Pak? Menurut tentang Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2000. Kalau saya tidak salah 2016 tentang Undang-Undang Desa, apabila aparatur desa melakukan kesalahan secara administrasi akan dipecat. Paling Betul. Itu yang saya mau sampaikan. Boleh saya tambahkan sedikit lagi Pak? Sedikit lagi silakan. Terakhir. Dan ini dan kita bisa lihat ini adalah abuse of power tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Pak Desa. Penguasa bukan pemimpin. Seperti itu. Di sini sama sekali di daerah Kabupaten Bone ini kita dipertontonkan tentang utilitarianisme, penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan saya, masih bisa dianggap sebagai pemimpin teman-teman? Tidak. Dan mudah-mudahan hasil rapat ini bisa dijadikan sebuah renungan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Buareng mewakili Bunda. Jadi tidak perlu sebetulnya saya persilakan Pak Desa untuk menjawabnya. Ada enggak itu rekomendasi? Itu rekomendasi atau persetujuan itu yang dikeluarkan camat itu tidak mudah. Harus melalui pemeriksaan dulu yang bersangkutan. Itulah artinya setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Mungkin belum dikasih petunjuk sama Tuhan untuk memahami undang-undang itu. Kita harus pahami juga kan. Orang tahu tidak ada orang tahu itu langsung menguasai semuanya. Tidak mungkin. Harus tahapan. Mungkin dengan adanya ini cobaan ujian, peringatan yang diberikan kepada warga Buareng khususnya, mungkin Pak Desa nanti bisa lebih memahami, mempelajari apa yang ada di Pergub itu. Saya kira begitu Pak. Kalau masalah tadi yang ditanyakan rekomendasi, tentu tidak ada. Tidak serta-merta camat itu mengeluarkan rekomendasi, tidak bisa. Ya artinya kita sudah paham lah. Kita sudah tidak usah kita adik-adik dari Buareng ini sudah kita pahami. Artinya adapun masalah kedua dusun yang sudah terlanjur dipecat itu kita akan proses nanti saya Bukan hanya sama ini. Dama, Kepala desa juga harus proses. saya panggil Pak Desa, kemudian saya panggil mereka yang berdua. Kalau dia bersalah, ya kita akan rekomendasikan. Kalau berikutnya tidak bersalah, dikembalikan. Karena itu petunjuk perlu. Segera itu Pak Sekjen yang sudah sampaikan, dan saya rasa sudah cukup Pak Sekjen yang sudah dijelaskan tadi. Ada waktu yang diberikan untuk sedikit. Oh iya.
Sedikit Pak Kasih. Ya. Terima kasih kalian. Ini pada hari Jumat saya datang di sini bersama dengan masyarakat baru mengikuti belakangnya. Itu pertama saya minta kepada Pak Sekretaris Camat dan bilang ada cara rekomendasi dikeluarkan dari dia bilang anggota semua disemikan di kecamatan tidak ada katanya. Makanya itu masyarakat itu ngomong semua. Ya. Nah itu ya terima kasih. Tidak ada kan? Itu saya penjelasan. Tidak ada. Assalamualaikum Tidak ada. warahmatullahi wabarakatuh. Bukan orang kami Pak, tolak instruksi, bukan orang saya. Maaf ya. Yang mengadakan aksi damai di sini adalah masyarakat. Kita kepada terakhir untuk desa. Terima kasih semua kehadiran dari sini saya senang juga mendapatkan informasi. Jadi saya tanggapi dari Pak Kasih Pemerintahan terkait dengan aturan yang katanya ini sudah berlaku aturan waktu persoalan harus sebelum peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2015 tentang batas umur ini sudah ada Pak. Jadi bukan bilang pada masa pemerintah itu sudah diatur dengan aturan umur. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Alita Mitra, memang kami masih berproses dan keputusan kami ambil sebagai pemerintah desa untuk memberikan pemerintahan ini. Saya sebagai kepala desa bertanggung jawab seluruhnya dan saya ini juga ini benar. Jadi saya memberikan kesempatan, silakan kita yang mau menggugat dengan keputusan saya silakan untuk berdiri yang benar seperti itu. Masih ada musyawarah akan lakukan kembali. Tapi kita saling memahami. Saya pemerintah desa betul mengatur diberikan oleh negara, oleh masyarakat untuk mengatur pemerintahan, bukan masyarakat yang mengatur. Jadi seperti itu. Jadi silakan yang tidak puas, yang keberatan, lanjutkan sesuai dengan rilis Anda yang mau menggugat saya. Lanjutkan, kita sama-sama. Saya yakin juga dengan dengan keputusan saya, Anda juga yakin nanti pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau saya. Oke, mainkan. Ya, salahnya Artinya Saya jangan Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Saya sebelum 1 bulan sebelum mengambil langkah ini secara manusiawi, saya panggil penerbangan saya bicara terbuka mengenai persoalan di bawah dengan kepentingan pemerintahan. Saya panggil berbuka, jelaskan semuanya baik secara pribadi maupun secara politik. Begitu juga Pak Intan sebagai ketua di ruangan saya bicara secara keluarga, secara sahabat, memberikan pemahaman agar bisa memahami saya dan saya bisa memahami Anda. Seperti itu. Tidak seperti saya memanusiakan yang sahabat saya yang dua ini Pak. Jadi seperti itu saya baru terlambat saya jawab-jawabnya. Terima kasih. Ya, saya kira cukup. Ya. Belum. ada tambahan bisa Pak? Ya, bisa. Sudah waktu sudah menunjukkan pukul 11 ini. Ya. Jadi saya mewakili Bisa 2 menit. sudah ya nanti kita. Waduh. Jadi saya atas nama pemerintah kecamatan dan saya tambahkan bisa saja bahwa beliau ini bukan cuma
kepala dusun, sekdes dia di masjid juga ada yang dipecat. Betul. Iya, iya, ini tidak bisa juga. Agama jangan dicampur aduk dengan politik. Betul. Iya. Oke, tunggu Pak ya. Oke. Jadi saya atas nama Camat Kejuara, saya masyarakat Desa Buareng, ini Pak Desaku. Cuma beliau ini hilang. Kepala desa terpilih. Tunggu dulu Pak. Media. Bukan hilang Pak arogansinya. Ya, betul. Manusia itu tidak luput dari kelaparan dan kehausan, termasuk kesalahan dan kehilapan. Jadilah seperti itu. Tapi saya bacakan pribadi. Tunggu dulu. Tapi saya bacakan di Kades terpilih tidak bisa memberhentikan kepala dusun tanpa ada rekomendasi dari kecamatan. Dengar. Saya ulangi. Kades terpilih tidak bisa memberhentikan kepala dusun tanpa ada rekomendasi dari kecamatan. Ada rekomendasi dari kecamatan? Tidak ada. Rekomendasi kecamatan akan terbit kalau ada usulan kepala desa terkait pemberhentian kepala desa. Ada usulan kepala desa? Tidak ada. Oke. Sekarang tunggu, makasih juga kesempatan saya mau bicara. Betul. Saya tidak memihak di sini, saya mau luruskan. Betul. Kepala aparat desa Raja golongannya saya pecat. Aparat desa Bengkulu saya pecat, tapi harus melalui prosedur Pak Desa. Tidak berani Pak Camat mengeluarkan rekomendasi tanpa ada pemeriksaan dari saya, beliau Pak Amin. Pak Amin bagaimana? Jadi jangan semena-mena Pak. Anda mau dipecat, saya panggil ke kecamatan. Saya interogasi mungkin 2 hari. Karena siapa dipanggil bukan cuma Anda, kepala desa, PPD, aparat yang bersangkutan diinterogasi. Siapa yang interogasi? Saya bertiga. Setelah ada itu, baru Pak Camat berani mengeluarkan rekomendasi. Paham? Kita semena-mena Pak Camat mengeluarkan rekomendasi. Saya amat berani mengeluarkan rekomendasi. Ada di sini saya periksa. Termasuk kepala disuruh kalau mau diberhentikan. Saya panggil, saya periksa Anda berdua. Saya periksa ini bertiga. Setelah itu baru masuk ke kecamatan ruangannya camat. Camat bertindak dengan dasar ini. Begitu. Jadi maaf kalau Pak Desaku tidak memberikan hilaf. Kenapa saya bilang hilaf? Ya, karena dia tidak melalui prosedur. Hanya Pak Desa memberikan aparatnya. Haknya Pak Desa memberikan aparatnya. Satu kali lagi, haknya Pak Desa memberikan aparatnya. Tapi harus melalui prosedur. Itu yang dibuat Pak Desa. Itu mudah. Kekuasaan ada di tangan Bapak, tapi jangan semena-mena. Oke, terima kasih. Jadi saya tambah sedikit Pak. Jadi pertemuan ini bagaimana kesimpulannya supaya tidak berlarut-larut. Saya mohon bagaimana kesimpulannya. Kalau ada masalah pertemuan yang lain, tentu kapan waktunya supaya tidak berlarut-larut masalah ini. Sekian dan terima kasih. Ya. Keputusannya di sini. Jadi setelah kita mendengarkan pendapat dari Pak Desa dengan rekan dari setiap usul Sampai selesai. apresiasinya berkaitan dengan pertanyaan Pak Kapolsek, betul itu. Jadi kesimpulannya kita akan menerima aspirasi kita memperhatikan, memberikan atensi yang tinggi, dan nanti kita akan proses. Cara memprosesnya kita panggil Pak Desa, baru dipanggil Pak Dusun. Kalau ada kekurangan di situ, ada pelanggaran, ya tentu kita pertimbangkan, kita pertimbangkan sama Pak Camat, begitu. Ya sama saja. Berikan kami ini waktu, nanti saya akan laporkan hal ini sama